Jatuh tempomu buat bayar dan kamu sendiri belum ada uang dan kamu sudah gali lubang tutup lubang dan kamu berada pada posisi pinjolnya nggak hanya satu. Ayo, siapa di sini? Hai teman-teman, selamat pagi. Ayo, siapa di sini yang hari ini lagi bingung, pusing, takut, susah gara-gara kamu punya tagihan pinjol? Bentar lagi jatuh tempomu buat bayar dan kamu sendiri belum ada uang dan kamu sudah gali lubang tutup lubang dan kamu berada pada posisi pinjolnya nggak hanya satu. Ayo, siapa di sini? Kalau kamu yang nonton video ini adalah orang yang aku tanya tadi, jangan kemana-mana. Saya yakin kalau kamu ikut video ini dan kamu masuk grup saya ya, gratis tanpa berbayar sama sekali, murni untuk sebagai tempat share orang-orang yang lagi sumpek, sibuk dengan pikiran utang dan lain-lain. Masuklah di grup itu dan insya Allah kamu akan tenang. Tapi sebelum masuk grup, ada syaratnya nih ya. Ada syaratnya, tonton dulu video ini sampai selesai, lalu bisa konfirmasi ke saya. Baik, begini, saya pertama akan ngasih tahu dulu daftar pinjol yang dianggap banyak debt kolektornya. Rata-rata ada penagih lapangan yang disebut juga bill collector. Di antaranya yang pertama, apakah kamu punya pinjol kredivo, kredivas ataupun kredivo? Itu kredivo kan ada dua tuh, ada yang pay letter, ada yang cash loan. Ada nggak itu? Nah, kalau ada, tahan dulu ya. Nah, begini caranya, saya akan jelaskan. Terus yang kedua juga, apakah Anda ada aku laku? Nah, kalau ada, catat dulu, tahan, nanti kita akan jelaskan ini. Terus yang ketiga, ada nggak Indodana? Tahan dulu, jelaskan lagi. Ada nggak kredit pintar? KP atau disebut KP, ada nggak? Nah, 4 pinjol itu aja dulu yang akan saya bahas, karena 4 pinjol ini ada bill kolektornya. Jadi biasanya gara-gara 4 pinjol ini nggak kuat dan akhirnya harus kemana-mana, takut dan harus pinjam uang lagi. Oh, ada satu lagi yang saya lupa. Tunaiku dan Amarbank ini satu perusahaan ya, berkantornya di Surabaya kalau nggak salah, dan ini juga punya orang luar negeri ya, punya lulusan luar negeri juga, ada keturunan Indianya, dan modelnya adalah pinjol tapi semi konvensional. Baik, kita bahas 5 pinjol itu. Soal kredivo dan aku laku, Indodana, Tunaiku dan kredit pintar, yang pasti anggap aja udah ada bill collector di semua titik. Anggap itu aja dulu ya. Jadi hari ini kamu nganggap, gak usah tanya lagi apakah ini ada bill kolektornya kak, apakah ini ada yang menagih ke rumah, apakah datang ke kantor. Gak usah mikir itu, anggap ada nagih ke kantor, datang ke rumah, anggap itu dulu. Paham? Tanamkan dulu itu, kalau itu memang ada. Dan kamu siap nggak gagal bayar? Siap nggak kamu gagal bayar? Kalau kamu siap gagal bayar, perhatikan yang pertama. Gagal bayar, mindsetnya penting, bahwa gagal bayar itu bukan kesengajaan. Paham ya? Bukan niat memang udah nggak mau bayar, nggak. Gagal bayar itu adalah situasi di mana kamu harus berhenti bayar dulu. Paham ya? Kenapa harus berhenti bayar? Memang harus berhenti. Kenapa memang harus berhenti? Karena memang itu jalan satu-satunya untuk keluar dari zona hutang, zona kesumpekan, dan kamu bisa keluar dengan baik. Kayak gitu. Kalau udah punya mindset ini, kita masuk ke tahap kedua. Tapi kalau kamu mindsetnya adalah seperti konten kreator yang lain, yuk kita hancurkan pinjol dengan gak usah bayar, yuk ajak orang-orang install, yuk gak usah bayar. Nah, ini saya nggak setuju. Mending gak usah nonton video. Kalau kamu orang berhati seperti itu, skip aja, gak usah nonton video saya. Paham nggak? Nah, kayak gitu ya. Nah, yang pertama itu ya,
mindset gagal bayar setelah siap, mindsetnya benar. Ya, jadi gagal bayar itu situasi. Kemudian yang ketiga adalah gagal bayar itu setelah kamu tanamkan itu sebagai situasi di mana kamu harus berhenti dulu membayar. Maka yang ketiga, evaluasi mengapa kamu hari ini terjebak dengan hutang. Ini mungkin cukup waktu 1 hari lah evaluasi. Kenapa sih sejarahnya kok saya sampai segini? Saya dulu pekerjaannya bagus kok bisa sih gini. Nah, evaluasi yang pertama mencakup diantaranya adalah mengapa kamu hutang dan mengapa kamu harus selalu hutang. Apa kamu udah menemukan jawaban itu? Kalau kamu dapat menemukan jawaban itu, biasanya ada 2 jawaban. Yang pertama, kamu berpikir spekulatif. Artinya hari ini ya sudah urusan hari ini, besok urusan besok. Udah hutang udah besok insya Allah ada. Nanti uang ini ada. Nanti bisnis ini muncul, nanti aku ada uang. Nanti aku pinjam ini. Kalau berpikir gitu, itu yang membuat kamu terjebak dengan misalnya hutang seperti itu. Sebentar berhenti berspekulatif ya. Ini apa jawaban spekulatif? Cuman ya jawaban yang kedua adalah kamu hutang. Kalau memang kamu hutang gara-gara waktu itu kepepet, bukan karena kamu orangnya konsumtif, pendapatan sedikit tapi gaya melangit misalnya. Bukan karena kayak gitu, itu gak jadi masalah. Itu berarti memang udah harus hutang. Tapi kalau kamu berpikirnya langit, pendapatannya sedikit, nah itu harus kamu hentikan. Tobat dulu kayak gitu ya. Tobat dulu, jangan sampai kamu terjebak dengan posisi seperti itu lagi. Nah, setelah kamu mendapatkan jawaban evaluasi itu, maka munculkan rekomendasi. Apa rekomendasinya? Rekomendasi yang pertama, Anda harus bisa berpuasa, menahan. Dalam artian menahan bukan menahan lapar, enggak, menahan keinginan dulu ya. Yang penting bisa makan dulu, bisa menyelesaikan kewajiban. Artinya ada skala prioritas. Nah, skala prioritas ini yang penting harus ditanamkan dulu, supaya kamu ketika punya prioritas, kamu tahu uang ini kamu prioritaskan untuk apa dulu kayak gitu. Bukan ini pelit, enggak. Bukan ini berpikir pelit, enggak. Ya, semua kan diatur. Kalau kamu dapat uang sekian, sedekahnya sekian. Kamu punya istri, kamu kasih yang banyak sekian, anaknya sekian. Prioritas dulu. Dirimu tahan gitu. Jadi tahan pada dirimu sendiri yang nggak penting, tapi buat yang penting itu kamu jangan nahan. Jangan kebalik, pada dirimu kamu barbar dalam hal mengeluarkan, tapi pada istri, pada anak kamu pelit kayak gitu. Jangan kayak gitu, itu yang bikin kamu banyak hutang seperti itu. Nah, kadang-kadang juga karena suami pelit, akhirnya istrinya yang kena pinjol kayak gitu. Tapi kalau suaminya udah bekerja keras, berarti istrinya yang keliru kayak gitu. Jadi evaluasi rekomendasi itu penting ya, tapi tidak dalam rangka menyalahkan, tapi dalam rangka menyelesaikan apa yang menjadi masalah pribadi hari ini. Sudah, setelah itu buat kalian yang gagal bayar di sini, nah tanamkan nih, ini penting. Sekeras apapun penagihan aku laku, Kredivo, Indodana, Tunaiku, Amarbank, Kredit Pintar tidak akan memenjarakan ya. Jadi kalau ada ancaman penjara itu bohong. Bohong, karena konsekuensi hutang ya tidak bisa dibayar kayak gitu kan. Nah, itu namanya perdata. Kalaupun persidangan pun perdata, gak ada unsur penipuan sama sekali. Jadi jangan kejebak oleh ketakutan-ketakutan yang kamu sendiri tidak tahu bahwa apakah benar ini akan memenjarakan kita. Enggak ada itu. Terus ketakutan berikutnya adalah malu. Gak usah malu, pinjol ini sudah kayak virus corona, merata, semua orang kena pinjol, rata-rata kena. Gak usah malu ya, gak usah menghilangkan rasa malu itu, karena yang membuat kamu bingung, pusing, terjebak dengan hutang sana hutang sini, gali lubang tutup lubang, gali lubang, karena kamu punya sifat gengsi atau malu. Udah hapus malu bentar aja, tapi kamu bisa menyelesaikan seperti itu. Berikutnya adalah kalau kamu takut dengan rasa malu tadi, kamu bisa share di grup, itu maksud saya ya, situ satu sama lain. Dan kalau kamu ada orang yang kamu tidak ingin mereka tahu, segeralah kamu terbuka dulu sebelum mereka yang menelpon kamu duluan.
Kemudian berikutnya adalah jangan sampai terjebak dengan joki pinjol. Apa sih joki pinjol? Joki pinjol begini. Dia biasanya ngasih komentar di beberapa akun saya, kadang juga di beberapa marketplace bikin iklan, katanya setelah saya alhamdulillah hutang saya lunas, setelah saya begini-begini, setelah saya begini-begini, setelah saya menghubungi ini, setelah terus mereka akan ngajak kamu untuk ngasih pinjaman ini, ngasih tahu mas pinjol ini ada pokoknya loh, kamu pinjam ini aja, ini buat nutup ini, dah habis kamu uangnya nanti. Dah jangan sampai kejebak yang namanya joki pinjol seperti itu. Semoga video ini bermanfaat ya. Buat kalian yang ingin tahu detail, banyak video-video saya bicara soal pinjol. Galbay aku lakukan gimana? Ada, kamu cari di video sebelumnya. Galbay kredivo kayak gimana? Ada. Galbay easy cash ada. Galbay semua ada di situ ya. Kamu perhatikan, tonton dulu video itu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.